saat Nabi lagi makan, baru satu suap Nabi mendapatkan makanan, turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, dan Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril dan dikatakan, ya Rasulullah, Allah telah menciptakan surga dan neraka. Satu persatu dijelaskan. Ya Jibril, jangan kau jelaskan aku tentang surga, tapi jelaskanku tentang neraka. Dijelaskan sampai ke neraka Jahannam. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ya Jibril, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk siapa wahai Jibril? Tidak dijawab oleh malaikat Jibril. Pertanyaan kedua, untuk siapa Allah ciptakan neraka Jahannam wahai Jibril? Mulai ada kekhawatiran di hati Nabi. Tidak dijawab oleh malaikat Jibril. Sampai pertanyaan ketiga, lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad untuk siapa aku ciptakan neraka Jahannam. Ya Rasulullah, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah. Coba sadar diri, pahamin satu ayat atau satu surat di dalam Al-Quran. Baca surat Al-Ghasyiyah, baca surat Al-Ghasyiyah dan simak baik-baik. Hal hataka hadithul, apakah kalian mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, tentang datangnya hari kiamat? Itu udah tahu? Udah tahu? Udah tahu belum? Di dalam neraka sangat luar biasa. Ini saya kalau ngomongin ngomongin neraka, air mata saya cetek sekali, Bu, Pak. Benar, demi Allah. Saya ngerasa saya ini banyak dosa luar biasa kepada Allah. Nauzubillah. Kalau saya ngomongin neraka, saya kepikiran saat Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata saat mendengar neraka Jahannam. Saat di mana Nabi SAW, saya sebelumnya jaga Nabi Muhammad di dalam hati kalian. Jaga Nabi Muhammad di dalam hati kalian. Jangan keluarkan Nabi Muhammad di dalam hati kalian. Rugi kalian. Yang rugi bukan Nabi. Nabi tidak minta dicintai oleh kita, tapi kita yang mengharapkan kecintaannya Nabi kepada kita. Kenapa saya mengatakan hal seperti ini? Karena Nabi cintanya kepada umat gak ada setengah-setengah. Full cintanya kepada umat Nabi SAW. Saat ayat tersebut diturunkan, Nabi sambil bersandar meneteskan air mata, keringat keluar dengan derasnya. Dengan meneteskan air mata, dengan rendahnya suaranya Nabi. Saat dimana orang yang dia sedang bekerja, dia berada dalam amalnya dalam keadaan sia-sia, percuma. Kenapa? Tidak terhitung nilai ibadah di sisi Allah, karena dimasukkan di dalam pekerjaannya ada kemaksiatan di dalamnya. Sampai Allah menjelaskan di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW, tatkala mereka dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan haus, menjerit mengatakan, ya Allah, haus, aku haus. Malaikat datang membawa timah dan nanah, membuka mulut hamba Allah tersebut. Dengan dilempari di dalam mulutnya, dengan secara tidak langsung perutnya dalam keadaan terbakar sampai terpecah dan mengeluarkan daripada isi dalam perutnya. Ada yang mengatakan, lapar ya Allah, kami lapar. Malaikat membawakan batang yang begitu sangat amat besar dengan tancapan-tancapan paku, atau yang di dalamnya ada duri-duri yang luar biasa. Dibuka mulut orang tersebut, dimasukkan batangnya, sampai kata Nabi, mereka tidak merasakan kenyang dan mereka tidak akan pernah merasakan dalam keadaan gemuk. Takut kita kepada Allah. Jangan mulai-mulai bermaksiat kepada Allah. Jangan mulai-mulai menentang syariat Allah. Ayyuhal khadirun, Nabi menaruh harapan kepada kita.
Nabi setiap hari selama dari mulai Nabi diangkat menjadi Rasul sampai Nabi akhirnya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan menangis dan menangis untuk umat Nabi Muhammad SAW. Cukup kita buat sedih Nabi Muhammad. Cukup kita meneteskan air mata Nabi Muhammad SAW. Saat di mana Nabi di dalam satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, saat di mana di dalam malam tersebut menanyakan saat beliau tertidur terbangun melihat Rasulullah udah nggak ada di sampingnya. Dicari Siti Aisyah, ternyata Rasulullah ada di dalam Masjid Nabawi. Ditunggu oleh Siti Aisyah sampai selesai salat. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, berapa banyak di dalam bilangan salatmu ya Rasulullah?" "Ada apa wahai Aisyah? Mengapa engkau tidak istirahat? Mengapa engkau tidak dalam keadaan tertidur untuk menenangkan dirimu ya Rasulullah?" Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? "Ya Aisyah, jika aku dalam keadaan tertidur, sedangkan setiap malam aku harus menggelar sorbanku, aku setiap malam tidak lepas 1000 rakaat salat taubat kepada Allah." Nabi maksum, Nabi tidak terhitung di dalam dosanya. Nabi yang diberikan kunci dalam surga. Di dalam surga terdapat nama Nabi. Nabi pun masih salat taubat. Sampai Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, banyaknya di dalam bilangan salatmu ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Aku khawatir keadaan umatku di saat di yaumil qiyamah kelak, mereka yang belum sempat bertaubat kepada Allah, maka aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku." Kita yang bikin dosa, Nabi yang bertaubat. Saat Nabi lagi makan, baru satu suap Nabi mendapatkan makanan, turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, dan Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril dan dikatakan, ya Rasulullah, Allah telah menciptakan surga dan neraka. Satu persatu dijelaskan. "Ya Jibril, jangan kau jelaskan aku tentang surga, tapi jelaskanku tentang neraka." Dijelaskan sampai ke neraka Jahannam. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, "Ya Jibril, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk siapa wahai Jibril?" Tidak dijawab oleh malaikat Jibril. Pertanyaan kedua, "Untuk siapa Allah ciptakan neraka Jahannam wahai Jibril?" Mulai ada kekhawatiran di hati Nabi. Tidak dijawab oleh malaikat Jibril. Sampai pertanyaan ketiga, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad untuk siapa aku ciptakan neraka Jahannam." "Ya Rasulullah, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah." Saat di mana Nabi mendengar neraka Jahannam untuk umatnya Nabi lari masuk ke dalam kamar. Nabi pingsan, Nabi menangis, sujud kepada Allah. 3 hari 3 malam tidak keluar dari kamarnya. Hanya keluar menjadi imam solat, lalu masuk lagi ke dalam kamarnya, sujud kepada Allah. Sampai Siti Fatimah mengetok pintu kamar Nabi. Lalu Nabi dalam keadaan pucat, Nabi dalam keadaan kurus. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu sehingga engkau tidak keluar dari kamar berhari-hari?" "Ya Fatimah, Allah telah ciptakan neraka Jahannam untuk umatku. Aku wajib, aku memohon kepada Allah." Doa Nabi cuma satu, hadirin. Allahumma ighfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Jangan kau biarkan mereka masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Sudah cukup kita membuat nangis hati Nabi SAW dalam sakratul maut. Saat Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, bagaimana nasib keadaan kelak saat di akhirat kelak wahai Jibril?" Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, "Sampaikan kepada kekasihku, wahai Rasulullah, Allah bentangkan 7 pintu syurga yang besar.
terbentang, engkau akan disiapkan di dalam surga yang tertinggi. Bukan itu tujuanku, wahai Jibril, dari pertanyaanku. Bagaimana nasib umatku di akhirat kelak, wahai Jibril? Tidak bisa menjawab dan tidak ada jaminan daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah menangis terseduh-seduh dan mengatakan, bagaimana nasib umatku di akhirat kelak, wahai Rabbi? Sebentar lagi aku akan berjumpa denganmu, ya Allah. Pastikan keadaan umatku di akhirat kelak, wahai Allah. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad apa yang ia minta. Aku berikan 3 permintaan daripada Muhammad, maka akan aku kabulkan. Apa jawaban daripada Rasulullah? Malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, ada kabar gembira dari Allah. Cepat apa yang kau inginkan, apa yang kau minta, maka di hari ini akan dikabulkan oleh Allah. Jawaban Nabi, Allahumma ighfir ummat Muhammad. Lalu apa lagi, ya Rasulullah? Allahumma ighfir ummat Muhammad. Lalu apa lagi, wahai ya Rasulullah? Yang ketiga permintaanmu apa, ya Rasulullah? Allahumma ighfir ummat Muhammad. Jika Allah ingin Muhammad ridha, maka masukkan umat Muhammad ke dalam syurganya Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai apa yang diminta oleh Nabi Muhammad, maka setiap umat akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Terima kasih wahai Rabbi, karena engkau telah menciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.